ini tinggal 5 menit ya Mbak. Ibu ingin memberikan Mbak Tia tugas yaitu berupa ini ya Mbak Tia mungkin untuk berlatih lagi mengatakan tidak pada teman Mbak Tia ketika teman Mbak Tia mengajak Mbak Tia untuk bermain ataupun hangout keluar begitu. Mungkin Mbak Tia bisa sekali-kali mengatakan tidak berulang dengan halus begitu ya Mbak. Iya baik Ibu, saya akan mencoba untuk berkata tidak apalagi dengan teman-teman saya yang seperti itu ya Bu. Baik, bagus sekali Mbak Tia. Setelah perbincangan kita sejauh ini, boleh Mbak Tia coba simpulkan? Baik, saya mencoba simpulkan ya Bu. Jadi menurut saya dalam prinsip ini kita itu harus mengambil keputusan di mana kita tidak selalu untuk menuruti keinginan orang lain, tapi kita juga harus memikirkan diri kita sendiri. Kita juga harus berkata tidak untuk hal-hal yang sekiranya kita tidak mampu atau kita tidak ingin gitu ya Bu. Oke, bagus sekali Mbak Tia. Setelah kita melakukan sesi konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Tia sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega Ibu sudah mengeluarkan isi pikiran dan hati saya untuk konseling kali ini, dan juga saya merasa solusi terbaik gitu ya Bu untuk datang ke tempat ini dan juga diberi bimbingan oleh Ibu. Oke, bagus sekali. Ibu harap juga Mbak Tia bisa ini ya Mbak, bisa lebih asertif lagi bisa mengatakan tidak kepada teman-teman Mbak Tia sehingga hubungan Mbak Tia dengan sahabat Mbak Tia dan juga keinginan Mbak Tia untuk menabung itu juga bisa tercapai ya Mbak ya. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, oke, berhubung waktu sudah habis ya Mbak, sesuai dengan kesepakatan kita pada awal sesi konseling tadi, bahwa kita akan melaksanakan konseling selama 40 menit. Maka dengan ini Ibu akhir sesi konseling ini ya Mbak, kalau Mbak Tia ingin melaksanakan konseling lagi bisa datang lagi minggu depan ya Mbak untuk melakukan tugas Mbak Tia yang baru saja Ibu tugas hari ini. Iya Ibu, baik Ibu. Oke Ibu, kalau gitu saya pamit duluan ya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Tia. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Mbak. Saya pamit duluan. Iya, hati-hati Mbak. Oke, baik. Di sini saya akan menanggapi dari proses konseling yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang pertama yaitu konselor menyampaikan bahwa waktu konseling itu telah habis dan meminta konfirmasi konseling untuk melaksanakan kegiatan konseling di minggu yang akan datang. Lalu poin selanjutnya, konselor membantu konseling untuk menyimpulkan proses dari wawancara yang telah dijalankan oleh mereka. Lalu poin selanjutnya, konselor menanyakan kembali perasaan konseling atas proses dan hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu konselor memberikan penguatan positif kepada konseling dan memotivasinya dia untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan dilanjutkan atau yang akan dilaksanakan di minggu yang akan datang. Selanjutnya yaitu konselor mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh konselor. Proses konseling yang telah dilaksanakan tersebut, konselor telah menyampaikan waktu konseling yang telah habis dan meminta konfirmasi konseling untuk melaksanakan kegiatan konseling selanjutnya. Lalu konselor juga membantu konseling untuk menyimpulkan terkait tindakan yang akan ia lakukan setelah proses konseling tersebut, sehingga konseling memahami dan betul terkait tindakannya yang akan dilakukan. Selanjutnya, konselor juga tidak lupa untuk menanyakan bagaimana perasaan konseling setelah melakukan proses konseling. Selanjutnya, konselor juga memberikan afirmasi positif kepada konseling untuk memberikan semangat kepada konselingnya. Selanjutnya, konselor dan konseling juga telah mendiskusikan untuk tindak lanjut yang perlu dilakukan. Baiklah, berdasarkan hasil konseling yang sebelumnya sudah saya amati, dapat saya ambil kesimpulan bahwa proses konseling kali ini tuh sudah cukup baik. Konselor ini sudah menyampaikan bahwasannya waktu mereka ini sudah terbatas. Dilihat dari konselor menyebutkan bahwa sisa waktu mereka tinggal 5 menit lagi sebelum proses konseling berakhir.
Kemudian konselor ini mengajukan pertanyaan kepada konseli untuk mengambil kesimpulan tentang proses konseling yang sudah terjadi selama 40 menit sebelumnya. Pada poin ketiga, konselor juga menanyakan perasaan konseli tentang bagaimana dia merasa setelah proses konseling yang cukup panjang itu, apakah dia merasa lega atau tidak. Konseli juga sudah menyampaikan perasaannya bahwa ia merasa lega dengan proses konseling yang sudah terjadi. Konselor ini memberikan penguatan yang positif kepada konseli dengan cara memberikan semangat dan memberikan doa agar tujuan dari konseli agar tujuan dan keinginan konseli ini tercapai. Selanjutnya adalah di poin terakhir, konselor ini mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Selanjutnya mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Konselor meminta konseli untuk kembali lagi pada minggu depan dengan mengevaluasi tugas-tugas yang diberikan tentang catatan dan perkembangan dan meninjau perkembangan yang terjadi. Di sini saya akan menanggapi dari proses konseling yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi yang pertama itu konselor telah menyampaikan bahwa waktu konseling telah habis dan meminta konfirmasi kepada konseli untuk melaksanakan kegiatan konseling lanjutan. Berikutnya, konselor membantu konseli dalam membuat kesimpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseli. Poin yang ketiga yaitu si konselor telah menanyakan perasaan konseli atas proses dan hasil wawancara konseli. Poin yang berikutnya, si konselor juga memberikan penguatan positif dan motivasi kepada si konselinya untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Dan poin yang terakhir itu, konselor telah mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh si konseli. Audio Jungle.